Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang array. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu array. Jadi array biasa disebut juga sebagai larik. Nah, array ini merupakan suatu data terstruktur yang dapat menyimpan beberapa nilai atau banyak nilai dalam satu variabel yang sama dengan syarat nilai yang tersimpan atau elemen yang tersimpan di dalam variabel array ini harus memiliki tipe data yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan di sini saya memiliki 3 nilai, yaitu X, kemudian 4, kemudian 0,5. Apakah ketiga nilai ini bisa saya simpan dalam satu variabel array yang sama? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena syarat dari penyimpanan pada suatu array adalah elemen atau nilai-nilai yang tersimpan harus memiliki tipe data yang sama. Sementara di sini kita ketahui X memiliki tipe data karakter, 4 tipe datanya adalah integer, dan 0,5 tipe datanya adalah double, sehingga ketiga nilai ini tidak bisa disimpan dalam satu variabel array. Kemudian contoh yang lain, jika saya memiliki nilai 5, 15, dan 25, apakah ketiga nilai ini bisa disimpan dalam satu variabel array yang sama? Jawabannya adalah ya. Mengapa? Karena ketiga nilai tersebut memiliki tipe data yang sama. 5 memiliki tipe data integer, 15 memiliki tipe data integer, begitupun 25. Oleh sebab itu, ketiga nilai ini bisa disimpan dalam satu variabel yang sama. Contohnya saja, misalnya ini disimpan dalam suatu variabel array yang bernama kotak misalnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat apa saja struktur dari suatu array. Jadi, suatu array terdiri dari indeks dan elemen. Nah, kemudian yang mana yang disebut sebagai indeks, mana yang disebut sebagai elemen? Baik, saya buatkan suatu ilustrasi. Jadi, umpamanya saya memiliki suatu variabel array yang saya beri nama box. Baik. Nah, dari variabel array ini atau tempat penyimpanan berupa array ini, saya memiliki 3 nilai, yaitu X, Y, dan Z. Nilai-nilai yang tersimpan di dalam variabel array yaitu X, Y, dan Z itu disebut sebagai elemen array. Oke. Jadi X, Y, Z merupakan elemen array. Sementara yang mana yang dikatakan sebagai indeks? Indeks merupakan suatu angka yang terdiri dari atau dimulai dari 0 dan diakhiri dengan n-1. Jadi indeks merupakan penomoran dari suatu array yang dimulai dari 0 yang menunjukkan bahwa penomoran tersebut atau indeks tersebut merupakan alamat dari suatu array. Jadi pengalamatan atau indeks dari suatu array dimulai dari 0, kemudian 1, dan seterusnya. Nah, diakhiri oleh n-1, yaitu di sini berarti 2. Oke, jadi suatu array terdiri atas elemen dan ini yang disebut sebagai indeks. Atau saya sebutkan di sini ini disebut sebagai index array. Nah, selain itu, yang mana yang dikatakan panjang array? Panjang array adalah jumlah maksimal elemen yang bisa ditampung dalam suatu array. Jadi di sini panjang elemennya adalah 3 atau n sama dengan 3. Oleh sebab itu, jika panjang dari suatu array adalah 3, maka indeks terakhirnya adalah n-1. Kalau pada contoh ini berarti
ketika kita mengetahui panjang dari array adalah 3, maka indeks maksimalnya berada pada nilai 2, yaitu 3 dikurangin 1 adalah 2. Lanjutnya, misalkan di sini saya memiliki suatu variabel array yang saya sebut sebagai array Z. Oke. Nah, pada array Z saya menyimpan beberapa karakter, misalnya A, B, C, dan D. Kemudian 0, 1, 2, 3. Oke. Dari variabel array ini, maka kita bisa membuat suatu keterangan di sini bahwa saya memiliki suatu array bernama array Z, di mana pada array Z ini memiliki elemen, A, B, C, D merupakan elemennya. Elemen dari array Z ini adalah elemen dengan tipe data karakter. Nah, kemudian terdapat indeks dengan panjang array adalah 4. Jadi A, B, C, dan D merupakan elemen array, sementara indeksnya adalah dimulai dari 0, 1, 2, diakhiri oleh 3, dan panjang dari elemen array yang saya miliki adalah 4. Semoga bisa dipahami. Contohnya, misalkan saya ingin menyimpan suatu array dengan tipe data integer. Misalkan yang saya ingin simpan adalah 2, 3, 4, dan 5 di dalam suatu variabel array. Baik, saya ilustrasikan seperti ini. 2, 3, 4, 5 saya ingin simpan di dalam suatu variabel array yang saya beri nama X. Ini adalah nama variabel array-nya. Jadi bagaimana saya menuliskannya? Pertama, seperti langkah yang sudah kita ketahui, tulis dulu tipe datanya. Kita ketahui 2, 3, 4, dan 5 tipe datanya adalah integer. Oleh sebab itu kita bisa menuliskan integer, kemudian diikuti oleh square bracket. Ini menunjukkan bahwa kita membuat suatu array. Diikuti oleh nama variabel array-nya. Di sini kita memiliki variabel array X, oleh sebab itu diikuti oleh X. Nah, kemudian selanjutnya tuliskan elemen yang kita miliki. Di situ adalah 2, 3, 4, 5. Kemudian jangan lupa diakhiri oleh titik koma. Ini bisa dibaca bahwa saya memiliki suatu variabel array bernama array X, kemudian tipe data yang tersimpan dalam variabel array yang saya miliki adalah tipe data integer, di mana elemen-elemennya terdiri atas 2, 3, 4, dan 5. Jika kita gambarkan, maka gambar yang akan dibentuk adalah sebagai berikut. X 2, 3, 4, 5 ini seperti ini, 2, 3, 4, 5, kemudian tinggal ditambahkan penomoran indeks sebagai pengalamatan array-nya. 0, 1, 2, dan 3. Jika ditanyakan berapa panjang array-nya, panjang array-nya adalah 4. Kemudian berapa elemen yang tersimpan pada indeks kedua, maka nilai yang tersimpan pada indeks kedua adalah 4. Selanjutnya di sini kita akan membuat contoh pendeklarasian dan pemanggilan array dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, kita mulai saja. Di sini saya akan membuat suatu kelas baru dari array.
Oke, di sini saya buat saja namanya latihan. Latihan 1. Oke, finish. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah punya kelas baru yang bernama latihan 1. Nah, di sini misalkan saja yang akan saya buat adalah suatu kelas dengan elemen yang bertipe data karakter. Berarti pertama tulis tipe datanya, diikuti oleh square bracket, dilanjutkan dengan nama arraynya. Misalkan saja kita bisa membuat nama sembarang saja, misalnya huruf. Artinya array yang kita memiliki suatu variabel array yang diberi nama huruf, kemudian masukkan nilai yang tersimpan di dalam array. Karena tipe datanya karakter harus diikuti oleh tanda petik. Misalnya karakter yang saya miliki adalah X, kemudian Y, kemudian Z, kemudian H misalnya. Oke. Diakhiri dengan titik koma yang menunjukkan bahwa satu baris sudah selesai dibuat. Ini adalah teknik untuk mendeklarasikan array. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin memanggil array yang kita miliki? Oke, di sini bisa dibaca bahwa saya memiliki suatu variabel array bernama huruf. Kemudian tipe data yang tersimpan adalah karakter, yaitu X, Y, Z. Jika yang ditanyakan berapa panjang arraynya, maka panjang arraynya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, jadi panjang array adalah 4, artinya maksimal nilai yang bisa tersimpan dalam variabel array adalah 4 elemen. Elemennya adalah X, Y, Z, dan H. Sekarang, bila kita ingin memanggil elemen yang terdapat pada array, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masing-masing array memiliki alamat sendiri yang ditunjukkan dengan penomoran indeks. Oke, jadi sekarang yang kita lakukan adalah memanggil melalui indeks. Caranya adalah system.out.print. Misalnya yang saya mau panggil adalah elemen kedua misalnya, maka kita bisa menuliskan panggil nama arraynya dan berada di alamat keberapa yang ingin dipanggil, misalnya alamat kedua, diakhiri oleh titik koma. Nah, sekarang kita lihat hasilnya dijalankan. Siapakah yang berada pada alamat kedua? Nah, di sini terlihat bahwa yang menempati alamat kedua atau indeks kedua adalah Z, yaitu bisa dilihat dari baris kode ini bahwa indeks ke-0 atau alamat ke-0 ditempati oleh X, indeks ke-1 ditempati oleh Y, dan indeks kedua atau yang ada di sini ditempati oleh Z. Oke, begitu contoh sederhana untuk mendeklarasikan dan memanggil suatu array. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.